baru kemarin malam ya, Ya, itu pertemuan dengan Pak para ketua Jokowi, umum partai. para ketua umum partai, dan Mas Romi mengatakan bahwa ada kemungkinan Mas Prabowo itu menjadi Wakil. wakilnya Pak Ganjar. Ya, itu wallahu alam ya. Ya. Nah, kita ingin mendapat penjelasan dari Mas Romi ya. Iya. Sebagai istilahnya kan orang dalam. Iya. Kalau orang di luar kan masih meraba-raba. Kalau Iya. orang dalam itu kan bisa memberikan penjelasan yang lebih tepat ya. Iya. Tentang perkembangan dari koalisi 6 partai ini, Mas. Iya. Jadi begini, Bang. Kan kita melihat bahwa Presiden itu sejak awal menginginkan adanya kesinambungan pembangunan. Ya. Dan menurut saya bukan hal yang berlebihan kalau beliau menginginkan itu. Karena siapapun yang meninggalkan legacy kan ingin kalau dia belum tuntas berlanjut. Apalagi monumen yang mau ditinggalkan oleh Presiden ini monumen dengan anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia merdeka. Monumen yang menurut proyeksinya hampir 500 triliun IKN ini. Wajar kalau kemudian Presiden sangat berkepentingan untuk ini dilanjutkan. Karena kalau tidak kan anggaran negara yang mau ditumpahkan 100 sampai 120 triliun di sana melalui APBN bisa jadi nggak berlanjut kan sia-sia begitu. Belum lagi aspek-aspek persoalan hukum yang muncul kalau itu tidak berlanjut kan. Nah, karena itu dari awal Presiden saya melihat mencoba mengupayakan siapapun Presiden berikutnya orang yang mau melanjutkan legacy yang saya tinggalkan. Tentu hal ini harus dimanifestasikan melalui partai-partai politik. Saya masih ingat betul pada saat Pak Soeharto masih menjadi Ketua Umum P3, beliau juga menyampaikan pandangan dan berdiskusi ya, karena kita ini kan Ketua Umum senior, Bang, karena pernah duluan jadi Ketua Umum meskipun umurnya jauh lebih muda begitu ya. Waktu itu saya bilang sama Pak Arso, Pak, sebelum Bapak menentukan sikap P3 2024, sebagusnya Bapak berdiskusi mendalam dengan Presiden, karena dulu Presiden dengan saya pun selalu begitu, siapa Mas Wapres saya, siapa Mas Wapres saya begitu. Ketika menjelang 2019. Jadi sebaiknya Bapak juga tanya sama beliau. Nah, bagaimana format formasi politik tahun 2024? Akhirnya Presiden menjawab dua hal. Dan itu konsisten dengan disampaikan Presiden ke Pak Mardiono. Dan saya sekarang juga tetap menjadi teman berdiskusi Pak Mardiono selaku Ketua Umum. Dan penyampaian dua itu adalah, pertama, saya berharap agar Presiden besok adalah Presiden yang diusung oleh koalisi yang hari ini ada di dalam pemerintahan. Yang kedua, soal formasinya terserah para pimpinan partai politik. Oke. Nah, dari kenyataan politik yang sampai hari ini kita saksikan, yang meleset kan hanya Nasdem. Karena kemudian berada di luar garis pemerintahan. Karena kita tahu persis Pak Anies, narasi-narasi yang dibangun kan memang narasi oposan. Dan buat saya secara politik itu taktik yang wajar, karena kan dia melihat ada ceruk yang nggak ada garap. Nah, kenapa nggak saya garap ini? Dan itu didapatkan karena buktinya Pak Anies mendapatkan survei yang 3 besar. Nah, dari 6 partai politik yang masih belum menentukan sikap, belakangan kita tahu persis PDIP sudah menentukan keputusan untuk Mas Ganjar, dan tanggal 25 April disusul oleh P3. Berarti tinggal 4 partai politik. Nah, pertemuan kemarin, pertama tentu sebagaimana disampaikan Pak Prabowo di dalam keterangan pers setelah pertemuan, bahwa Presiden lebih banyak mengeksplorasi soal ekonomi nasional. Tetapi ada kata kunci di situ bahwa Presiden juga ingin memastikan agar kepemimpinan besok tidak kehilangan momentum bonus demografi yang hanya akan berlangsung sampai dengan 2038, dan ini adalah sebuah kepastian. Jangan sampai seperti Filipina yang tidak mampu memanfaatkan golden momentum pada saat terjadi bonus demografi sehingga sekarang pertumbuhannya melambat dan menjadi aging population. Jadi menjadi demografi yang menua dan kehilangan momentum pertumbuhan. Nah, yang kedua ada bahasa Presiden meminta, karena Presiden kan tidak jumpa pers, yang jumpa pers kan para ketua umum. Presiden meminta semua partai koalisi pemerintahan hari ini tetap rukun dan kompak. Gitu. Artinya kan jangan bikin barisan lain di luar pemerintahan setelah Nasdem memutuskan tidak bersama pemerintahan saat ini. Gitu. Nah, 6 ini saya kira formasi yang akan terbentuk dari jumlah partai politik yang
tersedia, tinggal 4 yang belum menentukan sikap, hanya bisa 2 poros ya. Tetapi dari 6 partai. Dari 6 partai ini kan hanya ada 2 poros. Poros pertama kan sudah terbentuk dengan dimotori Mas Ganjar. Poros kedua tentu Pak Prabowo. Kenapa? Karena partai politik boleh punya tiket, tetapi karena pemilihan langsung dia harus mempertimbangkan dengan seksama opini publik, dan terpotret hanya 3 nama dengan elektabilitas tertinggi. Ganjar dan Prabowo naik turun, ya, artinya tipis bedanya. Kemudian yang ketiga adalah Anies. Nah, karena itu 4 partai yang tersisa ini kan harus mengkonsolidir mereka mau kemana. Dan dari 4 partai ini 3 adalah pembantu presiden kedudukannya, kecuali Caimin, Pak Prabowo, Pak Mardiono dan Pak Erlangga, Pak Zul dan Pak Prabowo adalah pembantu presiden. Jadi kecuali Caimin, karena Caimin wakil ketua DPR. Maka sepatutnya lah ketika kemudian mereka mengatakan, apalagi Prabowo tegas, saya ini orangnya Jokowi begitu. Jadi wibawa psikis seorang presiden pasti akan didengarkan oleh mereka. Saya kira pertemuan kemarin itu, meskipun saya mendapat keterangan dari Pak Mardiono selaku ketua umum, lebih banyak guyon-guyon, tapi kan guyonnya politisi, apalagi guyonnya ketua umum dan presiden kan pasti mengandung makna gitu ya. Yang tersirat adalah bahwa mereka siap menang dan siap kalah. Istilah Pak Mardiono kemarin itu, seloroh Caimin, ya minimal Pak Prabowo ini kan Menhan sudah di tangan. Gitu. Artinya kalaupun kalah, Menhan lagi begitu. Pak Erlangga juga kan Menko sudah di tangan begitu. Jadi kalaupun kalah ya menjadi Menko lagi. Tapi kalau menang ya jadi presiden dan wakil presiden. Nah, formasi yang terbentuk apakah akan Ganjar Prabowo, apakah kemudian akan maju sendiri-sendiri, menurut saya terpulang kepada Pak Prabowo. Hari ini kalau jujur kita membaca psikis Pak Prabowo dan keluarganya, karena kita tahu persis yang mati-matian menopang logistik Pak Prabowo ketika maju itu adalah Pak Hasyim, dan itu diakui dalam banyak kesempatan. Apakah Pak Prabowo mau untuk menjadi wakil presidennya Ganjar? Pak Hasyim kan udah menolak kan? Satu, Pak Hasyim sudah menolak. Yang kedua, kita lihat Pak Prabowo ini 4 kali maju dari tahun 2004. Semuanya dalam posisi Pak Prabowo tidak memiliki jabatan publik. Nggak menjabat saja maju. Masa sekarang jadi Menhan nggak maju? Nah, gitu. Artinya logika politik kita kan pasti ada tuntunannya kan? Oh ya nggak mungkin lah. Mau ditaruh mana muka dia gitu. Wong kemarin-kemarin nggak punya jabatan aja maju gitu. Jadi most likely memang akan maju. Nah, apakah kemudian Ganjar Prabowo akan terbentuk? Ya sekali lagi kembali ke Pak Prabowo. Di samping, yang kedua kembali ke Bu Mega. Apakah Ibu mau dengan memiliki wakil seorang Prabowo? Kalau melihat kebiasaan politik Ibu, paling tidak dalam 2 pilpres terakhir, kemungkinan maunya ada. Kenapa? Pertama, Ibu pernah memiliki calon wakil presiden namanya Prabowo Subianto tahun 2009. Artinya secara pribadi nggak ada masalah. Yang kedua, Ibu 2 kali meletakkan orang tua sebagai wakilnya Pak Jokowi. Pertama Pak JK tahun 2014, yang kedua Kiai Ma'ruf. Jadi presiden orang tua ini penting untuk memastikan agar 5 tahun kemudian dia tidak menjadi pesaing untuk maju bersama capresnya gitu. Artinya capresnya nggak berhadapan dengan wapresnya gitu. Nah, kecuali dulu Pak JK dengan Pak SBY ya, 2009 berhadapan. Artinya presiden itu kan dihindari oleh Ibu saya lihat. Sehingga memang wajar kalau kemudian ada pemikiran, Pak Prabowo kan ngelihat umurnya sepertinya ya inilah the last battle-nya itu Pak Prabowo ya sekarang gitu. Nah, tapi itu juga kemudian memberikan pelajaran. Lah masa the last battle nggak maju lagi? Gitu. Nah, karena itu kalau melihat peluang ini ya 50-50. Karena Pak Prabowo menjadi wakilnya Pak Ganjar ini tergantung Pak Prabowo mau atau tidak. Yang kedua tergantung Ibu mau atau tidak gitu. Nah, kalau melihat komunikasi-komunikasi politik yang terjadi sepanjang hari kemarin setelah pertemuan para ketua umum, sepertinya lebih mungkin Pak Prabowo untuk maju sendiri. Hanya tinggal wakilnya siapa. Gitu. Karena saya selalu mengatakan di banyak kesempatan, sekarang ini sebenarnya bursa capres ini udah selesai. Yaitu Ganjar versus Prabowo versus Anies. Tinggal bursa cawapres yang sekarang ini semakin seru. Karena di Ganjar ada nama
yang sudah di endorse oleh presiden sejak dulu, yaitu Erick Thohir dan Sandi. Yang kedua di Prabowo ada nama Caimin, bahkan kemarin terinfo pertemuan Caimin dan Erlangga itu menyepakati bahwa Pak Erlangga yang akan mendampingi Pak Prabowo. Yang ini mesti perlu dikonfirmasi betul atau tidaknya ya, tapi itu informasi yang saya terima. Kemudian masih ada lagi nama Pak Erick, kalau kemudian tidak diterima di Pak Ganjar, bisa jadi disorong ke sini gitu. Karena kita melihat Pak Presiden itu kan sebagai seorang pemimpin tingkat tinggi itu sering melemparkan sinyal-sinyal semiotik, simbolik. Gitu. Salah satunya misalnya ketika membuat framing foto di pameran Hannover Messe. Ya, di Hannover Messe itu country partnernya kan Indonesia. Ya, di situ yang hadir Pak Presiden, kemudian ada Pak Prabowo, ada Pak Erick, ada Pak Erlangga. Tapi frame fotonya itu Pak Prabowo jajar sama Pak Erick. Which is nggak ada hubungannya sebenarnya antara Menhan dengan pameran Hannover Messe yang bicara industrialisasi itu. Gitu. Karena bukan pameran pertahanan. Nah ini yang kadang-kadang kita menangkapnya, oh minimal ada eksperimen politik presiden yang sedang dicoba. Melihat feedback dari publik. Sama ketika dengan presiden mengajak Pak Prabowo di acara Nyawah di Kebumen, kemudian ada Pak Ganjar. Orang kan nggak pernah membicarakan bahwa sebenarnya itu acaranya Kementerian Pertanian dan ada Pak Syahrul Yassin Limpo. Kenapa foto yang beredar kemana-mana hanya bertiga itu gitu loh? Karena yang paling aktual itu. Bahwa kemudian katakanlah Pak Mensesnek menjawab, ini salah saya karena kebetulan saja Pak Prabowo itu sudah lama minta diajak acara presiden. Nah, yang itu terdekat yang terakhir ini kan? Yang terakhir, yang terdekat itu adalah acara di Kebumen. Nah, Ganjar datang karena memang gubernur Jawa Tengah. Ya whatever, tapi kan frame yang dibuat dan disebar oleh fotografer istana kan yang bertiga kan, bukan yang ada Pak Syahrul Yassin Limpo gitu. Sehingga memang pesan-pesan semiotik dan simbolik ini yang kita juga perlu kadang tangkap. Ya soal bahwa kemudian presiden mengatakan ya itu tuh nggak ada, itu cuma sekedar foto saja. Ya memang harus begitu ngomongnya. Kalau kemudian presiden memang saya ada niat memasangkan, wah bubar semua kan.